Setidaknya kita praktek sedikit cara-cara proses pembuatan telur asin yang harus masir dan meleleh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tholib MJP, asal Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Profesi saya di sini sebagai pengrajin atau pengusaha telur asin Aixeleo. Alasan saya untuk mengolah telur tawar menjadi telur asin, ya. Di situ tujuan utama adalah untuk meningkatkan penambahan hasil dari kandang ternak bebek tersebut, ya. Notabene yang tadinya hanya dijual di kondisi mentah tawar yang hanya mendapatkan beberapa persen rupiah, setelah kita buat menjadi telur asin, di situ otomatis sudah menambah nilai-nilai rupiah yang notabene untuk menambah keuntungan kandang tersebut. Ya, itu kenapa saya memilih untuk mengolah menjadi telur asin dari hasil kandang peternak bebek petelur itu. Untuk keuntungan tersendiri kita membuat telur asin, salah satunya adalah untuk memperpanjang, menambah usia telur. Itu solusi penting untuk kita para peternak bebek yang notabene nanti mengalami fase sepi atau penurunan harga. Disitulah poin solusi kita beralih ke perendaman. Otomatis telur yang nadinya sudah di usia 7 hari, sudah genting itu ya harus segera dijual atau segera dikeluarkan. Di situ kita sudah ready tempat wadah yaitu pengasinan gitu. Di situ otomatis kita parkir lagi penambahan hari, penambahan usia. Yang tadinya 7 hari udah masa genting ditawar, kita masuk penambahan lagi usia di rendaman. Proses rendam itu bisa bertahan di 14 hari. Ya, 14 hari itu otomatis sudah menambah selah kita untuk mencari pembeli lagi ya. Jika belum ada info pembelian, info order atau apa, kita keluarkan dari masa rendam itu. Dibuka, dikelupas medianya, di situ kita bisa parkir lagi sekitar usia 1 sampai 2 minggu. Masih bisa bertahan juga karena proses telur yang sudah diasin di situ otomatis sudah ada pengawet alam. Ya, garam itu salah satu pengawet alami dan pembuat rasa di telur tawar menjadi telur asin. Telur asin Aixeleo tersendiri menggunakan bahan-bahan telur omega, bukan telur biasa. Jadi telur itu dibuat dari nutrisi pakan pabrikan yang kandungannya sudah diuji lab setiap produksi. Di situ menghasilkan telur omega kaya akan vitamin, DHA, membantu pertumbuhan tulang, mengurangi penuaan, kepikunan dini, banyak keunggulan dari telur-telur omega itu. Keawetan telur omega dengan telur biasa itu beda jauh. Kalau telur omega itu lebih kental. Di situ otomatis setelah kita masak itu lebih awet teksturnya, nggak lembek. Karena dari proses pembuatan telur itu dari kandungan makanan yang berprotein, vitamin, lemak, semuanya sudah lengkap dan nutrisinya pas gitu. Tahap awal untuk proses pembuatan telur asin melalui tahapan 1. Kondisi telur harus layak fresh. Minim usia paling lama di 7 hari. Itu untuk standarisasi pembuatan telur. Setelah itu masuk ke sortir. Kita harus sortir dulu. Notabene mana telur yang retak, disitulah kita singkirkan. Nantinya kita pisah untuk penjualan konsumsi martabak atau sejenisnya. Jadi yang telur masuk ke rendaman itu benar-benar telur sudah sortir dari ukuran dan sortir dari yang retak. Kalau metode kita yang sudah diterapkan adalah ilmu ketrik. Ketrik adalah seperti ini contohnya. Telur 1 dan 2 kita patesin.
perlu keahlian dan pendengaran yang harus bagus. Karena kita mendengarkan suara deketrik ini, kalau suaranya nyaring, berarti dia nggak ada telur pecah. Tapi kalau suaranya cember, cempreng, itu ada yang pecah. Nah, melihat ada yang pecah satu antara yang lain, kita main jari. Nah, gini, diselentik gini. Ah, ini nyaring. Misalnya ini suara cember, oh berarti yang pecah. Kalau retak rambut, di ilmu ketrik ini suaranya udah beda, udah kedetek. Kalau pakai ada yang menggunakan sistem teropong. Teropong kalau telur semuanya bersih sudah dicuci oke lah. Tapi telur dari kandang kalau diteropong pasti ada sebagian ketutup kotoran dikit. Kurang efisien menurut saya. Dan kalau skala besar menggunakan teropong mau selesai berapa hari? Kalau ketrik ini kan cepat. Tapi harus keahlian. Untuk resiko telur yang retak tipis atau retak rambut jika lolos ke perendaman itu resikonya banyak. Satu, dirasa dia pasti asinnya tinggi. Kedua, resiko busuk tinggi juga. Rusak, telur itu busuk. Terus ketiga juga banyak tumpukan di dalam satu ember itu. Otomatis yang retak rambut ketumpuk dengan telur-telur yang utuh itu mampu nggak menahan bebannya. Yang sudah terjadi pasti telur itu rusak. Maka dari itu kita sortir ketatnya adalah di ketriknya dulu. Jangan sampai lolos ilmu ketrik ini. Untuk kedua yang harus kita siapkan media. Media itu variasi. Ada yang memilih menggunakan tanah liat, ada yang menggunakan abu sekam. Fleksibel aja. Kalau di telur asin XLO itu menggunakan full bata merah halus yang udah digiling. Karena saat ini yang terbaik baru di bata merah yang terbaik. Karena kita sudah mencoba uji trial tanah liat dan bata merah. Kalau tanah liat itu identik lebih pasif rasanya lah. Kayak apa ya? Nggak ada rasa kasar-kasarnya itu. Halus lah. Kalau pakai bata merah itu selain dirasa juga di merah kuningnya itu bisa membantu warnanya. Dan setelah media bata merah yang wajib utama adalah garam. Di situ kadang yang diabaikan, garam menggunakan garam grosok yang di pasar yang murah gitu. Padahal kunci sukses pembuatan telur asin kuncinya kan di garam. Garam kita harus yang berkualitas tinggi, kualitas K1. Karena garam kan kualitas ada K1, K2, K3 gitu. Nah di situ nantinya kalau menggunakan garam asal, grosok, yang hitam, yang kotor, itu mungkin menjadikannya di telur asin itu kurang maksimal. Banyak yang rusak hitam, terus rasanya agak kepahitan. Di situ garam kita harus perhatikan. Kita harus menggunakan garam kualitas 1. Entah itu grosok ataupun halus. Kalau standar yang umum dipakai, teman-teman itu menggunakan aplikasi 3:1. 1 garam, 3-nya itu media. Kalau di telur asin XLO tersendiri, sebelum masuk ke perendaman, telur tidak kita cuci. Jika telur ini kita cuci, pori kebuka, masuklah air tawar yang notabene bisa merusak kandungan telur tersebut. Yang terpenting telur dalam keadaan bersih kandang itu ya. Nggak kotor seperti ini nih, kita kasih sampel. Kalau seperti ini nggak layak kita rendam, harus kita bersihkan. Ya, tapi kalau seperti ini udah bagus nih. Ini dicampur dengan tanah merah, air secukupnya. Kita bikin aduan gue lah ya. Kita bikin komposisi air nanti fleksibel aja. Yang penting dia apa dia? Kental atau... Yang penting kental, telur itu nanti bisa nyatu nempel dengan media ini. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kering juga. Jadi mungkin ini sampel salah satu proses pembuatan kita di telur asin XLO. Tidak kita kepal satu-satu. Kan dulu masih kepal satu-satu itu ya. Kalau kita produksi skala kecil sih masih aman ya. Tapi kalau skala besar udah per hari 1000 atau mungkin 10.000. Kalau dikepal makan waktu banyak. Kalau ini kita menggunakan sistem celup saja. Kita celupin ke dalam gini. Nah, baru kita angkat gini. Nah, dia udah berlumur media kan. Nah, sudah dilingkari dengan media dia. Nah, tinggal kita masukkan ke wadah. Wadah kita menggunakan bekas ember cat 15 liter. Jadi kita menggunakan bekas ember cat ini, selain mudah dibawa, dia ada tutupnya. Jadi suhunya terjaga. Media ini nggak kering gitu. Yang penting nggak kena cahaya matahari langsung gitu. Kalau masa perendaman biar maksimal hasil meleleh itu di atas 12 hari, di 14 hari. 14 hari tak jamin kuningnya meleleh. Jadi penyelupan media cukup sekali gini aja. Sekali nanti kita simpan, kita tutup. Nah, ini yang masih dalam proses penyimpanan. Nggak bisa sering-sering dibuka Pak ya? Ya.
Ini tanggal 27 mulai rendam. Ke depan di 14 hari kita siap untuk dikonsumsi. Setelah kita rendam dan akan kita kukus, ada proses yang bisa membantu membersihkan kotoran atau membersihkan media rendam. Dengan cara kita tambahkan sitrus atau boleh dibilang sari kecut. Aplikasi itu bisa membantu mengelupas kotoran dan lendir dalam cangkang itu, sehingga nantinya telur tersebut bisa glowing, bersih putih glowing. Tapi tidak boleh lama-lama. Proses perendaman air sitrus itu cukup di 15 menit saja. Setelah kita cuci menggunakan air sitrus bersih glowing, baru kita bilas menggunakan air jernih putih bersih. Baru next kita masuk ke proses kukus. Kenapa harus kukus, nggak rebus gitu? Kalau kukus itu otomatis kadar air lebih rendah. Proses parkir di matangnya lebih panjang karena kadar airnya rendah. Tidak gampang basi dan tidak gampang busuk. Itu kalau kukus di minimal 3 jam. 3 jam terhitung dari air mendidih, bukan dari telur naik ke kukus. Itu di telur asin Exeleo. Maka dari itu kita punya kualitas bagus dengan daya tahan kuat. Di situ prosesnya kita menggunakan kukus. Kalau di telur asin Exeleo walaupun menggunakan semua bahan-bahan berkualitas dari media, dari telur, dari sistem pengerjaan yang penuh dengan kontrol, di situ kita tetap mengutamakan harga dan kualitas yang baik. Tentunya di situ harga bersaing murah gitu. Tujuannya untuk menargetkan penjualan lebih banyak, lebih luas gitu. Jadi telur asin Exeleo siap bersaing di pasaran harga nasional gitu. Kita menggunakan harga grosir. Harga grosir grade AB, asal datang ke markas kita, ke telur asin Exeleo, kita di harga Rp3.000. Rp3.000 untuk matangnya. Setelah terhitung untuk operasional dan lain-lain, itu HPP-nya kita dapat bersih ya mungkin di kisaran Rp600-700 karena kita bermain grosir. Kita nggak menargetkan keuntungan besar. Semakin kecil keuntungan, semakin banyak peminat, seller ataupun konsumen langsung. Rp600 dengan omset per hari 5.000 butir saja, nggak usah 10.000. Dikalikan saja, dapat rupiah berapa? Rp600 kali 5.000 per hari. Itu kalau di telur asin Exeleo per hari bisa tembus di atas 1.000. Sesepi-sepinya. Kalau 1.000 udah dapat berapa itu? 600.000. Bersih itu udah. Maka dari itu saya nggak kepengen untung muluk-muluk. Sedikit tapi perkaliannya yang banyak. Di telur asin Exeleo masih membuka peluang besar, pintu terbuka untuk seller yang nantinya mau bekerjasama merapat di telur asin Exeleo. Saat ini baru merambah di wilayah arah barat Jabodetabek. Mungkin tahun depan kita sudah merambah ke seluruh wilayah gitu. Tentunya kita pertimbangkan dengan ekspedisi yang bisa murah untuk memangkas HPP-nya tersebut. Iya. Untuk menghubungi telur asin Exeleo bisa hubungi di kontak dengan nomor 085 227 923 515. Ya, sekian informasi dari saya Tholib NJP Jatimulyo Alian Kebumen Provinsi Jawa Tengah selaku pengusaha telur asin Exeleo. Semoga para pengusaha telur asin dimanapun berada tambah sukses, tambah maju. Kata-kata hari ini untuk telur asin Exeleo harganya murah, rasanya mewah. Oke.